Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang masih mengikuti channel saya, hari ini saya coba tayangkan kegiatan pelaksanaan rapid test antigen di lingkungan Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan untuk jajaran aparat yang ada. Dan teman-teman sekalian, ini kita sekarang pada posisi antrian. Sesudah melaksanakan registrasi, kemudian kita nanti berpindah ke tempat antrian ini. Di tempat antrian ini memang sudah diatur sedemikian rupa kursi tempat menunggu dengan social distancing, dan ini memang sengaja dilaksanakan secara outdoor agar memang semua ASN yang ada tidak begitu berdekatan satu sama lain. Dan ini juga matahari lagi memasuki jam 10 pagi, jadi masih cukup baik untuk kita mendapatkan sinar matahari yang memungkinkan untuk virus-virus yang ada itu bisa dapat dicegah. Dan teman-teman sekalian, sedikit kita bahas tentang rapid test antigen. Ini adalah sebagai suatu pemeriksaan secara cepat untuk mendeteksi keberadaan antigen tertentu di dalam tubuh seseorang. Dan rapid test antigen itu memang umumnya hanya dilakukan untuk pemeriksaan penyaring atau screening, dan juga sampel yang digunakan tergantung pada penyakit yang ingin dideteksi. Sedangkan antigen itu sendiri merupakan suatu zat atau benda asing, misalnya racun, kuman, atau virus yang dapat masuk ke dalam tubuh, di mana sebagian antigen dapat dianggap berbahaya oleh tubuh yang memicu sistem imunitas untuk membentuk zat kekebalan tubuh atau antibodi. Reaksi ini merupakan bentuk pertahanan alami tubuh untuk mencegah terjadinya berbagai penyakit. Nah, teman-teman sekalian, untuk virus corona itu sendiri masuk ke dalam tubuh memang akan terdeteksi sebagai antigen oleh sistem imunitas antigen itu sendiri. Dan antigen ini juga dapat dideteksi melalui pemeriksaan rapid test antigen, di mana rapid test antigen untuk virus corona dilakukan dengan mengambil sampel lendir dari hidung atau tenggorokan melalui proses swab untuk memberikan hasil yang lebih akurat. Pemeriksaan rapid ini atau rapid test antigen ini memang perlu dilakukan paling lambat 5 hari setelah munculnya gejala COVID-19. Nah, teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya, berikut ini memang akan saya tayangkan langsung pelaksanaan rapid test antigen di lingkungan Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo. Kita tahu bersama teman-teman sekalian, kegiatan Pemprov dalam rangka memutus mata rantai COVID ini memang sudah berjalan secara reguler, dan baru-baru ini juga kebijakan pemerintah Provinsi Gorontalo untuk antisipasi lonjakan COVID-19 itu juga, yaitu kita menyiapkan skenario terburuk di mana apabila terjadi lonjakan pasien COVID-19, jika terjadi hal yang sama di luar biasa seperti di Pulau Jawa di antaranya, maka kita harus memastikan ketersediaan oksigen dari PT Aneka Gas Industri Tbk sebagai perusahaan isi ulang tabung oksigen yang beroperasi di Gorontalo. Kemudian pemerintah juga menyadari bahwa saat ini hal yang perlu kita tumbuhkan dari sektor real, yaitu bagaimana menumbuhkan eksistensi pasar tradisional yang
mengalami keterpurukan sejak awal masa pandemi sampai dengan saat ini. Karena teman-teman sekalian, memang kita menyadari bahwa eksistensi pasar tradisional itu penting untuk mendorong perputaran ekonomi warga. Sedangkan di sisi lain pasar tradisional menjadi ancaman yang cukup serius bagi penularan COVID-19 karena di sana terdapat kurangnya kesadaran mematuhi protokol kesehatan dan kami memotret dari dekat bagaimana kurangnya kesadaran pedagang dan pembeli tentang penggunaan masker, khususnya yang di beberapa tayangan Dinas Kominfo itu ada di wilayah Pasar Modo, Kota Timur, Kota Gorontalo, dan beberapa juga pasar tradisional lainnya dengan alasan yang cukup klise ya, yaitu alasannya beragam. Ada yang melepas masker karena sulit bernapas dan alasan lupa dan sebagainya. Jadi memang ini merupakan potret suram protokol kesehatan yang ada di lingkungan kita sendiri dan di sekitar kita. Kemudian teman-teman sekalian, memang dalam hal menangani penyebaran ataupun memutus mata rantai virus COVID-19 ini memang pemerintah provinsi juga telah mendapatkan apresiasi dari Bapak Mendagri karena seiring sejalan dengan bagaimana sikap pimpinan daerah kita Bapak Gubernur dalam rangka penanganan COVID-19 karena bukan hanya APBD yang dikerahkan membantu rakyat, namun juga fisik ataupun raganya dari orang-orang terdekatnya juga dan beliau sendiri direlakan bisa terpapar COVID-19 baru-baru ini. Dan jika ada kepala daerah lain yang harus diteladani, memang Bapak Gubernur memang masuk atau layak dapat mendapatkan nominasi ini di daftar teratas. Karena bagaimanapun strategi yang diambil oleh pemerintah Provinsi Gorontalo tentu tidak terlepas dari apa yang menjadi ide ataupun prakarsa beliau, terutama dalam mengupayakan menyalurkan bantuan bahan pokok bersubsidi dengan APBD yang relatif sedikit tersedia, namun daya upaya ini cukup membantu karena banyak ataupun berapa ribu warga yang terjangkau itu menyampaikan ada kesungguhan pemerintah di balik kesulitan di masa pandemi yang mereka hadapi. Dan bagaimana komitmen untuk refocusing anggaran penanganan COVID-19 tentu kita juga terhalang dengan pembayaran insentif tenaga kesehatan yang memang saat ini kita masih menunggu bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat, dan ini semua menjadi tanggung jawab ataupun pekerjaan rumah yang juga dipikirkan oleh pemerintah daerah. Dan teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya di tempat ini juga, di tempat antrian ini kita dapat sampaikan bahwa Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo sebagai corong dari pemerintah provinsi memang masuk kepada OPD yang saat ini walaupun banyak ataupun beberapa OPD yang ada sudah melaksanakan kegiatan work from home, kita di wilayah dinas ini memang masih diberikan tanggung jawab untuk menangani pekerjaan pelayanan publik dan informasi yang tidak bisa kita tinggalkan, apakah dia melalui media maupun melalui berbagai macam pemberitaan yang dipublish selama ini. Dan teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya, ini beberapa peserta juga yang sudah didata untuk mendapatkan pelayanan
antigen di tempat ini, tes antigen. Kita berharap semoga tidak ada kendala dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, karena tes ini cukup memiliki tingkat keakuratan, dan sesudah tes ini tentu tenaga kesehatan yang ada akan mengumumkan langsung, karena waktu untuk mendapatkan hasil itu tidak lama, dia sekitar 15 menitan begitu kita sudah bisa mendapatkan hasil dari siapa-siapa yang terindikasi positif ataupun tidak. Dan teman-teman sekalian, kita berharap dan kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan teman-teman kita juga bisa beraktivitas seperti sedia kala dan masyarakat dapat kembali pada kehidupan normal. Jangan lupa teman-teman untuk tetap terus mengikuti channel saya dengan cara like, share, komen, dan subscribe yang belum subscribe. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan semoga pandemi ini segera berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat.